Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zardia Sonia Anggraini dengan NIM 2412945. Video ini untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah dasar fisika SD dengan dosen pengampu Ibu Umiatul Fitri MPD. Fungsi dan perhitungan terkait jenis-jenis alat optik. Kenalan dengan alat optik. Alat optik adalah perangkat yang membantu orang melihat atau membuat gambar dengan menggunakan karakteristik cahaya. Prinsip dasarnya, yang pertama ada pemantulan cahaya terjadi pada cermin, datar, cekung, dan cembung. Yang kedua ada pembiasaan cahaya terjadi saat cahaya melewati medium berbeda, misalnya udara ke lensa. Kunci utama alat optik seperti kacamata, loop, kamera, mikroskop, teleskop. Selanjutnya ada mata alat optik ciptaan Tuhan. Mata kita adalah optik alami yang sangat canggih. Cara kerjanya mirip dengan kamera. Bagian penting dan fungsinya. Yang pertama ada kornea, lapisan luar membelokkan cahaya masuk pertama kali. Yang kedua ada pupil, celah tempat cahaya masuk. Yang ketiga ada lensa mata, lensa cembung yang bisa mengatur fokus. Yang keempat ada retina, layar di belakang mata. Selanjutnya ada gangguan penglihatan kacamata, rabun jauh atau miopil, bayangan jatuh dengan retina, sulit melihat jauh. Yang kedua ada rabun dekat, bayangan jatuh di belakang retina, sulit melihat dekat dibantu kacamata lensa cembung. Kadang mata kita tidak bisa fokus dengan sempurna. Kacamata adalah alat optik untuk membantu. Yaitu ada rumus sederhana pada mata. Jika benda dekat, mata melihat lebih tegang. Jika benda jauh, mata melihat lebih rileks, tidak terdekatan. Selanjutnya ada lensa cembung. Lensa cembung berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, mengkonvergensikan sehingga dapat memperbesar bayangan, membentuk bayangan nyata. Cara kerjanya, lensa cembung bekerja dengan membesarkan cahaya yang datang menuju satu titik fokus sehingga berkas cahaya yang jadinya sejajar. Rumus sederhana lensa cembung. Pembesaran M, tinggi bayangan H bagi tinggi benda. M sama dengan HI per H. Contoh, jika tinggi benda 2 cm, tinggi bayangan 6 cm, maka M sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3 kali lebih besar. Lensa cekung. Lensa cekung berfungsi untuk menyebarkan cahaya divergen dan digunakan pada kacamata rabun jauh agar cahaya tidak jatuh terlebih jauh belakang retina. Cara kerjanya, lensa cekung bekerja dengan membiasakan cahaya yang datang sehingga menyebarkan menjauh titik fokus sehingga berkas cahaya tampak berasal dari titik tertentu. Rumus sederhana lensa cekung. Perbesaran M sama dengan tinggi bayangan HI bagi tinggi benda. H sama dengan H per H. Contohnya, jika tinggi benda 4 cm, tinggi bayangan 2 cm, maka M sama dengan HI per M per H bagi M. Itu kita akan masuk ke materi loop, si kecil yang membesarkan. Bagaimana bayangan terbentuk? Benda diletakkan dengan lensa di dalam jarak fokus. Bayang yang dihasilkan bersifat mata, tegak, dan berbesar. Kegunaannya, membaca tulisan kecil, melihat komponen jam, memeriksa perangko atau batu. Rumus sederhana loop. Perbesaran M sama dengan tinggi bayangan PP, tinggi benda, yaitu M sama dengan PP bagi F. Contoh, jika tinggi benda 2 cm dan bayangan terlihat 6 cm, maka M 6 bagi 2 sama dengan 3 kali lebih besar. Mikroskop. Fungsi dari mikroskop itu untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil, tidak bisa dilihat mata telanjang, misalnya sel bakteri. Cara kerjanya, yang pertama ada lensa objek dekat dengan objek membantu bayangan nyata. Yang kedua ada lensa okuler. Rumus sederhana dari mikroskop itu pembesaran mikroskop MTA. Bisa teman-teman lihat dari video ini. Yang pertama ada pembesaran lensa objektif, di mana SOB jarak bayangan dibentuk oleh objektif, SOB jarak benda dari lensa objektif.
Yang kedua ada pembesaran lensa, di mana PP titik dekat mata umumnya 25 cm, fokusnya lensa akuler. Yang ketiga ada pembesaran total, NTMOK. Jadi pembesaran total pembesaran objek X pembesaran akuler. Selanjutnya kita masuk dengan materi teleskop, melihat bintang dan benda jauh. Fungsinya untuk mengamati benda dan letaknya jauh, sangat jauh, misalnya bintang, planet, bulan, pemandangan jauh, dan lain. Jenis lasernya teropong biasa, lensa menggunakan kombinasi lensa cembung, objektif, dan okuler. Yang kedua teropong pantul atau cermin. Itu rumus sederhana teleskop, yaitu pembesaran M fokus lensa objektif bagi fokus lensa okuler. Contoh lensa objektif 10 cm. Itu ada materi yang selanjutnya ada kamera. Fungsi merekam atau menangkapkan gambar suatu objek. Cara kerjanya mirip dengan mata manusia. Pertama ada lensa kamera, diagram. Yang ketiga ada film atau sensor digital. Rumus dari sederhana kamera yaitu pembesaran M tinggi sampai bayangan dibagi tinggi benda. Bayangan bisa lebih kecil, sama, atau lebih besar tergantung jarak benda ke lensa. Jika fokus kamera, jarak benda dari lensa, bayangan tajam. Contohnya, tinggi benda 10 cm, tinggi bayangan di sensor 2 cm. Kesimpulan dari video ini adalah, pertama ada optik membantu kita melihat atau merekam gambar dengan memanfaatkan sifat cahaya. Yang kedua ada contoh alat optik, mata kacamata, loupe, makroskop, teleskop, lensa, cembung atau cekung. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya salah dan janggalnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi